Oke, kemarin kita sudah belajar tentang strategi literatur searching ya untuk teorinya. Hari ini kita akan praktiknya, bagaimana cara kita mencari artikel dengan menggunakan Pico ya. Perlu diingatkan bahwa ketika kita searching, kita harus tahu langkah-langkahnya. Yang pertama kita harus membuat Pico terlebih dahulu ya. Otomatis kita harus tahu P-nya apa, I-nya apa, C-nya apa, O-nya apa ya. Jadi P di sini adalah population, I di sini intervensi, C di sini adalah comparison atau pembanding, dan O di sini outcome ya. Oke, di sini contohnya kemarin kita dapatkan dari pertanyaan klinis ya, dimana yang kita dapatkan population ya, di sini ada woman ya, girl ya, dan begitu juga dengan intervensi, comparison, dan outcome. Jadi untuk praktik hari ini adalah bagaimana cara kita memasukin ke dalam PubMed, bagaimana kita bisa mendapatkan artikel setelah kita membuat Pico ini ya. Kita mulai ya. Terus yang perlu kita lakukan adalah kita buka PubMed terlebih dahulu ya, dimana ibu di atas bagian atas ini klik pubmed.ncbi.nlm.nih.gov ya. Ini ibu klik. Setelah ibu klik, ibu tekan enter, nanti muncul gambar muncul layar laptop ibu seperti ini. Setelah muncul seperti ini, ibu klik advance pada bagian kiri bawah ya, ibu klik. Oke, setelah kita mengkliknya, oke, ini masih muter ya, kita tunggu sebentar. Oke, maka muncul layar seperti ini ya. Jadi ini yang akan kita isi ya. Yang pertama tadi untuk population ada woman. Jangan lupa setelah kita klik di sini ya, kita klik ganti org. Oke. Setelah itu selanjutnya klik OR lagi. Setelah itu gear ditambah bintang. Setelah itu klik OR dan seterusnya ya. Masukin semua sinonim yang sudah kita buat. Setelah kita masukin semua sinonim tersebut, untuk populasi klik add to history. Oke, setelah kita klik history, maka muncullah history yang sudah kita klik ya, ini ya. Oke, maaf saya hapus yang ini. Ini riwayat sebelumnya ya, jadi tidak dipakai. Oke, jadi yang sudah kita masukin di kolom di atas ini munculnya di sini setelah kita mengklik add to history. Jadi muncul ini baru populasi. Setelah itu kita masuk intervensi ya. Kita masuk lagi intervensi dengan cara yang sama ya. Klik N,
Setelah itu baru klik OR ya. Yang kedua masih di intervensi. Jangan lupa kasih bintang ya. Teori kemarin sudah kita pelajari ya, fungsi dari tanda bintang, fungsi dari OR, AND, dan NOT. Nanti bisa belajar lagi, baca-baca buku. Klik OR. Selanjutnya klik OR. Setelah kita memasuki semua kata yang ada di intervensi, lalu kita klik End to History, maka history ini tersebut akan muncul pada bagian bawah ini. Ini adalah historinya. Jadi jumlah jurnal yang akan kita dapatkan dari history intervensi ini ada 2000 jurnal. Kalau 2000 jurnal kita baca satu persatu otomatis butuh waktu yang lama. Jadi kita masukin kata selanjutnya yaitu comparison atau pembandingnya, sehingga bisa memperkecil jurnal artikel yang akan kita cari ya. Kita lanjut ke comparison atau pembanding ya. Di sini ada obat USP. Jangan lupa klik N dan OR. Setelah itu masuk ke yang kedua, kata yang kedua. Klik OR. Oke, setelah itu klik End to History. Oke, jadi jurnal yang berhubungan dengan obat tersebut ada 1000 jurnal ya. Setelah itu kita masuk yang outcome-nya. Outcome-nya di sini adalah klik N or setelah itu masuk ke efektif. Oke, setelah itu efisien. Jangan lupa tanda bintang. Oke, setelah itu klik End to Story. Jadi di sini kita bisa melihat apakah obat levonorgestrel ini lebih efektif nggak sih dengan USP untuk mencegah kehamilan ya. Maka kita butuh artikel yang valid. Kita mencarinya dengan menggunakan Vico ya, Vico. Jadi dari efektivitas banyak jurnal ya, ada 2 juta ya jurnal yang berhubungan dengan efektivitas ya, efektif. Jadi bagaimana cara memperkecilkannya? Setelah OR-nya kita klik titik 3 ini untuk menggabungkan antara nomor 2 dengan nomor 3, nomor 4, dan nomor 5 agar artikel yang kita cari dengan kata-kata ini bisa muncul ya. Jadi kita ganti di sini add query ya, jadi pindah ke atas ya, ini sudah N. Setelah itu kita masuk yang kedua, klik N with N ya, ini ada kalimat yang kedua.
ini kita masuk kalimat ketiga, klik N, ya. Ini ada kalimat ketiga, dan yang terakhir klik N. Oke, ini kalimat keempat, ya. Jadi N fungsinya ini adalah untuk mencari antara keyword 1 dengan keyword 2, ya. Oke, setelah itu klik End to History. Nah, pada saat kita mengklik history, kita bisa melihat ternyata ada 90 artikel yang berhubungan dengan obat USP dengan levonorgestrel, ya. Oke, untuk melihat artikelnya kita bisa mengklik nomor tersebut. Oke, ya, di sini ada 90 artikel, ya, yang berhubungan tentang obat levonorgestrel dan USP. Apakah 90 ini semuanya menjelaskan tentang USP atau levonorgestrel? Belum pasti juga. Kita harus membaca, mereview satu persatu, ya. Kalau kita mereview satu persatu, otomatis kita butuh waktu, ya. Jadi kita lihat dulu, ya. Kita lihat di sebelah sisi kiri, apakah kita mau artikelnya itu full text atau hanya abstrak aja, atau full text tapi gratis. Kalau kita mau full text atau yang gratis, tinggal klik centang di sini. Otomatis yang di sini akan muncul. Nah, ada 48 artikel yang gratis. Berarti selebihnya itu bisa jadi itu harus berbayar. Terus di sini juga tipe artikel, kita mau tipe artikel bagaimana? Apakah RCT ataupun systematic review atau meta analisis, kita tinggal pilih. Atau mau tentang buku dan dokumen. Kalau misalnya saya mau RCT aja, ya udah tinggal klik RCT. Jadi ada berapa artikel yang berhubungan dengan kata kunci yang kita cari. Berarti ada 10 artikel yang RCT. Terus di sini juga kita maunya 5 tahun atau 1 tahun, tinggal pilih. Kalau mau 1 tahun tinggal pilih 1 tahun, kalau mau 5 tahun tinggal pilih 5 tahun. Oh, ternyata di 1 tahun ini ada 5 penelitian yang berhubungan dengan obat USP dengan levonorgestrel, ya. Jadi tinggal pilih. Kalau kita mau terbaru 1 tahun, ya udah kita pilih 1 tahun. Kalau pembimbingnya ataupun pengujinya pengen 5 tahun, ya tinggal klik 5 tahun. Setelah itu, setelah kita baca, ya, efek estradiol dan etinilestradiol, ya. Misalnya kita klik, oke, muncul artikel tersebut, ya, judul, kita baca abstraknya, apakah berhubungan nggak dengan yang kata kunci yang kita cari, ya, ataupun yang berhubungan dengan pertanyaan klinis kita. Kita lihat, kita cek. Setelah itu, kalau kita pengen, sepertinya abstrak ini sudah menjawab pertanyaan klinis kita, ya. Setelah itu kita buka full text, ya, kita tinggal klik. Oke, setelah itu baru kita mereview artikel tersebut. Artikel ini membahas tentang apa, desain apa yang digunakan. Setelah itu bagaimana hasilnya, tinggal kita baca, ya. Oke, kalau mau download bisa tinggal klik PDF, ya. Oke, tinggal Ibu baca, Ibu sharing. Cari artikel yang berhubungan dengan penelitian Ibu. Ya, intinya jangan lupa lihat hasilnya, discussionnya, bagaimana hasilnya, ya. Oke, demikian.
tutorial pencarian menggunakan Vigo. Terima kasih.